Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana 'ilmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin asy-syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat Isya Masjid Jami' Makota Simbrun dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah malam ini kita masih bisa menjalankan rutinitas kita, istiqomah kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita termasuk duduk kita di majlis ilmu ini benar-benar mendapat ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan amal itu sebagai penyebab datangnya ridha rahmat Allah dan terbukanya pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa taala buat kita, keluarga kita dan saudara-saudara kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin sampai rukun ya. Sekarang wasunanuha. Ya. Halaman 8. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Faslun ay hada fasl. Wasunanuha qabla ad-dukhuli fiha syai'ani. Di minggu kemarin kita sudah bahas tentang rukun. Ya, waktu rukun. Nah, sekarang kita masuk ke sunnah-sunnahnya sebelum qabla dukhuli fiha syai'ani, sebelum memasuki atau sebelum melakukan sholat. Jadi ada beberapa hal yang disunnahkan, bahkan sangat dianjurkan dan disunnahkan ketika belum melakukan sholat. Yang pertama adalah al-adhanu, yaitu adzan. Adzan ini sangat disunahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam hadis dijelaskan, seandainya kita tahu pahala azan, ini tidak hanya sunnah, pahalanya subhanallah. Seandainya kita tahu pahala azan, ya, maka azan itu akan diundi. Rebutan maksudnya ya, karena tahu pahalanya begitu besar maka akan jadi rebutan pahalanya ya. Nah, mentang-mentang banyak pahala, nanti yang azan muasal aja, nah ini yang dikhawatirkan ya. Nah, memang kita sebagai manusia itu harus tahu, ditaunya, tahu dan tidak tahunya. Maksudnya apa? Ketika kita jadi manusia itu harus tahu ditahunya dan tahu tidak tahunya. Ketika kita memang suaranya pas-pasan, ya udah, kalau memang ada yang suara yang bagus gitu, dari tahu diri. Atau orang Jawa itu pinter memosisikan diri. Jadi pinter deleh awak, kata orang Jawa itu. Pinter-pinter memposisikan diri kita itu kayak apa, jadi tahu
kelebihan kita dan kekurangan kita itu betul-betul tahu. Ini nanti insya Allah akan bisa memosisikan diri kita di mana, pantasnya untuk apa, pantasnya gimana ini. Ya kalau kita nggak tahu, ditahu atau kekurangan kita atau ketidaktahuan kita, nah ini nanti akan banyak fitnah sana sini ya, banyak omongan sana sini karena nggak tahu. Intinya kalau memang semua udah dilakukan pada ahlinya, insya Allah akan ya nggak banyak fitnah. Nah kalau udah azan suaranya sudah pas-pasan, suaranya udah ini, mentang-mentang pahalanya besar, main serobot, nah itu kan nanti akan timbul fitnah karena suaranya kurang bagus. Jadi itulah yang dimaksud, tahu kekurangan kita, kelebihan kita harus tahu. Memang azan itu pahalanya begitu besar ya, ketika kita lakukan nanti timbul fitnah, banyak yang ngomongin. Maka kalau ada yang lebih baik, silakan kita dulukan yang lebih bagus gitu. Begitu pula semua ibadah ketika berjamaah, seorang imam juga begitu, mana yang lebih baik harus didulukan. Ya, azan itu sangat besar pahalanya, maka jangan ditinggal. Walaupun kita kalau bisa memang kalau kita dalam keadaan posisi di dalam musafir, dalam perjalanan, kalau memang ada kemungkinan untuk azan aja. Sayang kalau ditinggal. Kalau waktunya masih panjang, azan, pelan-pelan azan, kemudian sholat sunnah, kemudian dilanjut qomat, sholat fardunya. Kalau memang waktunya masih panjang, kita ambil sunnahnya. Tapi kalau memang waktunya udah mepet, ya udah langsung qomat, boleh, ya. Karena kesunahatan yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW selain adzan juga wal iqamah dan iqamah. Ya, iqamah itu sangat dianjurkan. Kalau memang waktunya mepet dalam perjalanan nggak sempat azan, ya udah iqamah. Baik, selanjutnya wa ba'dad dukhuli fiha syai'ani. Tadi sunnah-sunnah sebelum melakukan atau sebelum kita menjalankan sholat, di luar sholat lah intinya. Nah sekarang sesudah memasuki atau di dalam sholat itu ya, di dalam sholat ini juga ada sunnah-sunnah yang sangat dianjurkan ya. Fiha syai'ani. Yang pertama ya, ada dua juga, at-tasyahudul awal. Tasyahud awal itu sunnah, tapi di sini tergolong sunnah yang sunnah ab'ad, yang mana kalau ditinggal ini disunahkan lagi untuk sujud sahwi. Jadi ketika 2 rakaat sholat isya kita lupa, langsung berdiri. Nah ini penting. Dalam ilmu fikih itu ketika kita sudah melakukan hal yang wajib atau yang melakukan hal yang rukun, nggak boleh kembali kepada hal yang sunnah. Ya, kalau sudah masuk rukun ya udah lanjut aja. Ketika kita sudah 2 rakaat berdiri tanpa tasahud awal, ya lupa, umpamanya lupa ini, dikira masih 1 rakaat, main berdiri aja cepet. Berdirinya cepat lagi, diingat subhanallah, udah posisi melebihi ruku berdirinya, maka jangan balik tasahud, duduk jangan balik, udah lanjut aja terus. Karena apa? Karena posisinya sudah melebihi ruku, terkecuali posisinya masih di bawah ruku, paham ya? Jadi posisi kita mau berdiri, sebelum melebihi ruku ada yang subhanallah kita ingat, oke, langsung tasyahud, nggak apa-apa, langsung duduk. Tapi kalau sudah berdiri, udah mau berdiri, udah melebihi ruku, jangan langsung duduk lagi. Nah itu bisa batal karena kembali ke sunnah. Tasyahud ini sunnah, tapi kalau sudah berdiri, sudah masuk ke udah masuk ke rakaat yang ketiga, nah, nanti sudah masuk rukun, nanti nggak boleh, ya. Posisinya seperti itu. Maka sunnah itu nggak boleh mengalahkan yang wajib, ya. Sunnah ya tetap sunnah.
Jadi kalau posisi kita sudah, nanti aja diganti dengan sujud, walaupun makmum udah subhanallah subhanallah, biarin. Kita sebagai imam harus punya pendirian, punya ilmu. Kalau udah punya ilmu, tenang, walaupun subhanallah subhanallah nggak akan ngikutin makmum, karena punya pendirian, punya ilmu yang dipegang. Nah, sering terjadi juga ketika sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, yaitu kan takbirnya kan sunnah. Pertama 7 kali, yang kedua 5 kali takbir. Jadi imam Allahu Akbar kan seharusnya nambah 7 kali takbir. Ya, itu sunnah. Enggak pakai takbir, langsung Bismillahirrahmanirrahim. Makmumnya langsung subhanallah, subhanallah, karena enggak takbir. Ya kan? Itu secara spontan, ya, secara spontan pasti makmumnya bilang subhanallah. Kita sebagai imam yang tahu ilmu, maka nggak ngikutin makmum. Udah makmum berkali-kali subhanallah subhanallah, makmum juga tahu diri, kalau diingetin subhanallah subhanallah 3 kali sudah nggak mau, berarti imamnya punya pendirian. Imamnya punya pendirian, punya ilmu. Nanti kita bahas, selesai aja, udah lanjut aja sholatnya gitu. Imam diingetin 3 kali kok nggak nyaut, ya udah berarti imam punya pendirian, punya keyakinan. Ya, itu aja, kita yakin seperti itu. Nah, kalau kita ngikut makmum, udah Bismillahirrahmanirrahim, langsung diingetin subhanallah, Allahu Akbar, Allah 7 kali. Nah, itu malah batal, karena sudah masuk bismillah, sudah termasuk ayat min suratul Fatihah, dari suratul Fatihah ayat, sudah masuk rukun, karena Al-Fatihah rukun. Sudah masuk rukun, nggak boleh kembali ke sunnah, gitu ya. Tuh, di ilmu kalau biasanya kalau awal-awal imam jadi imam sholat Idul Fitri, Idul Adha itu semangat, karena saking semangatnya lupa, ya, nggak takbir 7 kali, karena itu jarang dilakukan, langsung main baca Fatihah. Nah, itu nanti hati-hati, ya. Baik, intinya hal sunnah tidak boleh mengalahkan hal yang wajib. Wal kunutu fis subhi, ya, dan kunut. Intinya yang di dalam sholat adalah tasahud dan kunut, baik kunut subuh maupun witir, fin nisfis sani min syahri Ramadan, atau kunut witir yang ada di pertengahan bulan Ramadan, masuk 16. Kalau cuma 29 ya masuk 15, ada yang masuk 15, ada yang masuk 16. Karena kalau mau udah masuk 15 takutnya puasa 29. Ya, berarti pertengahannya ya di 15-nya kalau 29. Makanya ada yang masuk pas malam 16, ada yang udah masuk pas malam 15. Boleh dua-duanya, silakan. Ya. Itu ada disunahkan untuk kunut. Ya. Nah, selain itu kok ada kunut lagi, berarti kunut nazilah. Ketika kunut dilakukan selain witir di bulan Ramadan pertengahan dan subuh, berarti itu kunut nazilah. Ketika kita mau melakukan kunut nazilah, ya jangan ngasal-ngasal, maksudnya nanti imamnya harus makmumnya harus kasih aba-aba, dikasih informasi dulu bahwa nanti ada kunut nazilah. Kita mendoakan saudara muslim kita yang ditindas, yang didolimin. Ya, kita doain dengan kunut nazilah nanti di akhir rakaat kita nanti. Nah, itu diinformasi biar apa? Biar makmumnya tahu. Siap-siap. Nanti kalau nggak diberitahu, tiba-tiba kunut nazilah, begitu Allah langsung main sujud makmumnya. Padahal Allahumma hdina fi man hadait. Nah, gitu maksudnya. Kira Allah takbir. Main cepet aja gitu. Ya. Berarti kalau mau kunut nazilah hati-hati. Nah, kalau udah kunut subuh karena sudah terbiasa dengan kunut witir, sudah terbiasa, ya tanpa dikasih aba-aba sudah paham begitu. Bukan kesalahan imam kalau memang ada makmum yang duluin sujud karena sudah terbiasa. Berarti kalau kunut nazilah itu beda, harus dikasih aba-aba dulu kalau mau melakukan kunut nazilah. Nah, kunut nazilah ini bagusnya ya dilakukan ketika jamaah-jamaah yang banyak, kayak sholat Jumat, sholat Idul Fitri, sholat apa, pokoknya sholat-sholatnya lagi ngumpul, sholatnya lagi banyak, itu sangat-sangat dianjurkan ketika kita mau mendoakan saudara-saudara muslim kita yang lagi ditindas atau dizolimin. Baik, selanjutnya itu kunut ya.
Nah, itulah yang dinamakan apa ya, sunnah ab'ad. Tasyahud dan kunut itu menurut Imam Syafi'i adalah sunnah ab'ad. Jikalau ditinggal maka disunahkan sujud sahwi. Harus gak? Enggak harus. Kalau sujud sahwi pun nggak dilakukan kan nggak apa-apa. Ya, tapi sayang, ini sangat-sangat dianjurkan oleh Imam Syafi'i ini. Jangan ditinggal. Kalau memang lupa ya udah sujud sahwi. Ya, lakukanlah sujud sahwi kalau kita meninggal dua perkara itu ya. Apa? Tasyahud awal dan kunut, maka diganti dengan sujud sahwi. Ketika mau sujud sahwi, posisi duduknya jangan posisi tawarruk, harus iftirash. Seharusnya kan posisi tawarruk harus iftirash dulu, seperti duduk tasyahud akhir. Seperti duduk tasyahud awal, iftirash. Iftirash duduk tasyahud awal, nanti sujud sahwi 2 kali, kemudian langsung posisi tawarruk, baru salam. Itu cara kita sujud sahwi. Bacaan subhanallah la yanamu wala yasnu. Itu bacaannya, dibaca 3 kali. Oke. Kenapa kita disunahkan gitu? Ketika ada lupa, kata Imam Syafi'i, ketika kita lupa rokaat, lupa nggak kunut atau lupa nggak tasyahud, berarti setan sempat melintas dalam pikiran kita sehingga kita lupa rokaat. Nah, sujud sahwi itu sebagai pengganti penghinaan yang mana setan itu sempat melintas dalam pikiran kita ketika sholat. Ya, nah. Sujud sahwi juga sebagai pengganti seandainya rokaat itu nggak genap, maka dengan sujud sahwi itu digenapkan. Ya, disempurnakan dengan sujud sahwi itu ya. Jadi kalau bisa kita tetap sujud sahwi. Baca ya. Baik. Ya, pakai ini aja Pak. Jadi kita ketika lupa 2 hal itu, tasyahud awal dengan kunut, maka disunahkan. Maka jangan nggak wajib itu, harus sujud sahwi kalau kita lupa. Jangan ngotot, padahal itu sunnah. Baik. Inilah pentingnya. Nah, ketika kunut juga seperti itu. Ketika kunut, kita kok nggak kunut lupa, langsung main sujud, posisinya sudah melebihi ruku. Posisinya sudah melebihi ruku, mau sujud, jangan berdiri lagi, kunut, jangan. Ya, udah terus saja, nanti ganti sujud sahwi saja. Ini sering terjadi, banyak kejadian seperti itu. Ya. Nah, ini ketika kita lupa rokaat atau lupa yang jelas sering ketika lupa rokaat, umpamanya begini, kita sudah 2 rokaat, ini 1 apa 2 ya? 1 apa 2 ya? Kita ragu, ya. Maka gerakannya pelan-pelan, ya. Gerakannya pelan-pelan. Kalau memang kita sudah mau berdiri dikit, kok nggak ada makmum, nggak ada yang bilang subhanallah, berarti benar, berarti cuma 1, ya udah berdiri aja, ya, pelan-pelan. Kalau nggak ada yang negur berarti benar, berdiri aja. Tapi kalau cepat berdirinya, makmum sudah subhanallah, nah, bingung nanti apa ini, kesalahan apa ini, bingung. Ketika terjadi kebingungan seperti itu ya, udah yakin aja, apa yang menjadi keyakinan, apa yang disalahinnya, perasaan benar, bingung, sehingga melakukan apa ini selanjutnya ini, kan bingung. Itu kan bisa terjadi seperti itu, ya. Bahkan kan ada kayak terjadi umpamanya saking semangatnya imamnya nggak baca Fatihah, langsung baca surat, ya. Imamnya baca surat Qul ya ayyuhal kafirun, makmumnya subhanallah, nggak baca Fatihah, subhanallah. Apa ya? Salah mungkin. Diganti qul a'udzu birabbil falaq, masih subhanallah. Qul a'udzu qul wallahu ahad, masih subhanallah. Gitu. Nah, gitu seandainya terjadi seperti itu ya. Kan cuma subhanallah, apa kesalahannya kan bingung.
Ya, bahkan itu ada sebagian ulama, ya, kata Gus Ba itu mengatakan boleh. Ada yang bilang udah, belum baca surat Fatihah, itu aja dijelaskan. Tujuannya untuk mengingatkan. Ya. Nah, dalam mengingatkan itu ada sebagian ulama pun kalau kita mengingatkan, niatnya mengingatkan itu ada yang bilang nggak boleh. Jadi niatnya zikir, bilang subhanallah itu niatnya zikir. Ya. Berarti kalau kita niatnya mengingatkan berarti ada interaksi. Ada interaksi dalam sholat itu nggak boleh. Bahkan bisa membatalkan sholat itu hanya interaksinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ngomong satu kata yang bisa paham, ya bisa memahamin orang lain terus dibalas untuk mengingatkan, itu kan sebuah interaksi juga untuk mengingatkan tujuannya. Nah itu sebaiknya jangan. Niatnya zikir, biar kita tidak nanti tidak jikalau nanti tergolong batal, nanti kan kita tanggung jawab. Maka niatnya zikir memang agak susah. Ketika ada salah ya niatnya ngingetin, subhanallah ngomong niatnya ngingetin. Maka dari sekarang dilatih ketika ada salah subhanallah itu niatnya zikir. Ya, niatnya zikir. Dah, itu sunnah ab'ad ya, sunnah namanya sunnah ab'ad. Nah, wa hay'atuha ini sunnah hayat. Jadi sunnah itu ada ab'ad, ada hayat. Kalau hayat ketika ditinggal nggak usah dipakai sujud sawi, bahkan nggak disunahkan, nggak ada sujud sawi penggantinya. Itu hayat ya. Kalau ab'ad saja disunahkan untuk sujud sawi. Nah, sekarang hayat ini banyak. Ya, tadi ab'ad, sekarang sunnah hayat. Wa hay'atuha ya. Sunnah hayat di dalam sholat itu khamsata asyar khoslatan, jadi ada 15 perkara. Yang pertama raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan inda takbiratil ikhrami, ketika takbiratul ikhram. Allah, nggak angkat tangan juga nggak apa-apa karena sunnah. Allah banyak Allahu Akbar gak diangkat, Allahu Akbar nggak usah diangkat, nggak apa-apa, tapi gak dapat sunnahnya ya. Pokoknya sunnah bentuk apapun kalau memang itu disunnahkan dan ada ilmunya dan ada fikihnya disunahkan, jangan ditinggal dan jangan disepelekan ya. Itu lakukan kalau kita paham, oh ini sunnah, jangan disepelekan ya, jangan walaupun itu sunnah-sunnah kecil ya, selagi itu disunahkan lakukan, karena itu sebagai penyempurna nanti ibadah wajib kita ya. Intinya ibadah-ibadah sunnah kan sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah ya. Rasulullah itu ibadahnya udah paling sempurna, paling benar, tapi masih melakukan hal yang disunahkan tuh. Nah kita ibadah belum tentu benar, masih banyak kekurangan sana sini kewajiban kita, melakukan hal yang sunnah kok malas-malesan gitu ya. Nanti mana untuk sebagai penyempurna apa nanti gitu loh. Selagi kita tahu ada hadisnya, bukan ada ajarannya, ada fikihnya yang menganjurkan untuk dilakukan hal itu sunnah, lakukan. Walaupun sekecil apapun hal sunnah itu lakukan ya. Oke. Kemudian wa indar ruku, ketika mau ruku angkat tangan ya, Allahu Akbar. Itu kemudian warraf'i minhu, berdiri dari ruku angkat tangan lagi ya, Sami'allahu liman hamidah ya. Itu kemudian wa wad'ul yamin 'ala shimal ya, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di posisinya pas pergelangan ini, pegang posisinya. Nah agak ke kiri sedikit, jangan terlalu begini, ada yang terlalu begini, jangan, sedikit aja. Nah sedikit, karena ini tempatnya hati itu di sini biar tenang hati kita. Sedikit aja miring
Ya, nggak apa-apa sih, biasa gini kok nggak apa-apa. Bahkan nggak usah gini aja lurus juga nggak apa-apa. Ada, ya. Itu cuman kita kan ambil yang paling sempurna, ambil yang paling baik, mana yang lebih afdol gitu kan. Jadi ini pergelangannya dipegang begini, plug, tempel di agak dimiringin ke kiri dikit aja, jangan terlalu banyak, ya, dikit. Ya, lebih ke kiri dikit posisinya. Itu tangan kanan diletakkan di atas kaki kiri, tangan kiri posisinya. Itu di sunnahnya seperti itu, ya. Baik. Kemudian watawajjuhu, membaca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati ila akhir, itu disunahkan. Ya, setelah kabiro alhamdulillah itu terusnya sampai akhir itu disunahkan. Wal isti'adzatu, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya itu membaca ta'awudnya disirikan boleh. Disirikan, ya. Baca ta'awud a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Nah, begitu. Ada yang disirikan dua-duanya, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, seperti itu, ya, disirikan. Yang jelas kalau Imam Syafi'i, jikalau Fatihah bismillah itu gak kebaca maka batal. Wong bismillah itu termasuk surah, termasuk ayat, ya. Nah, pertanyaan kan ini disirikan apa dijaharkan, dikerasin apa dipelan-pelanin, itu kan pertanyaannya. Ya, boleh dikerasin, boleh dipelanin, begitu. Ya, maka ketika ada yang nggak baca basmalah, kita tanyaan ini dulu, koreksi dulu, jangan langsung menyalahkan, nggak baca basmalah, aliran apa ini? Ya? Takutnya dia disiri pelan-pelan, itu takutnya. Ya, kita tetap husnudzon. Wal jahr fi maudhi'ihi, membaca keras di dalam tempat-tempat sholat yang disunahkan untuk keras, ya, maghrib, isya dan subuh itu kan disunahkan. Kita pelan-pelan juga nggak apa, ketika sholat sendiri pelan juga apa-apa. Sholat sendiri karena ini sunnah, jaharin. Sholat sendiri di rumah umpamanya, ya udah jahar, kencengin ketika memang disunahkan untuk dikencengin, maghrib, isya dan subuh. Wal isror, dan pelan-pelan, ya, fi maudhi'i, dalam tempat sholat-sholat yang disunahkan untuk sirri, pelan-pelan, zuhur dan asar. Wa ta'minu, ya, membaca amin itu sunnah bagi makmum. Imam juga malah ini, karena ada sebuah hadis yang mengatakan ketika kita bilang amin, aminnya imam itu dibarengi oleh malaikat. Maka jangan sampai kita tertinggal amin itu, karena barengan malaikat itu insya Allah banyak mustajab. Jadi pasti ada yang menambah. Ketika imam baca suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum imam nah kita udah baca, makmum baca rabbighfirli wali walidayya bareng ketika dhalin amin. Nah, sebelum dhalinnya habis kita sudah doa rabbighfirli wali walidayya amin. Nah, itu bareng, ya. Tapi amin harus dikasih jeda untuk imam. Untuk imam, kalau makmum kan hanya nambah, nggak apa-apa, langsung dhalin amin langsung. Sautannya langsung. Tapi kalau imam, ada yang mengatakan kalau waladdallin amin, imam seperti itu, nggak napas, berarti itu menambahkan kalimat di dalam ayat terakhir surah Fatihah. Takutnya menambahkan ayat karena nggak ada napas, nggak ada jeda. Maka yang bagus waladdallin amin, ada jeda dikit. Berarti terputus antara amin dan waladdallin, ini pisah, nggak ada hubungannya. Nah, itu. Nah, kalau langsung dilanjut takutnya ada hubungannya. Takutnya dihubungkan dan menambahkan, dihukumi menambahkan ayat. Ya, kalimat amin ditambahkan ke ayat itu takutnya hukumannya seperti itu. Ya, jadi ada jeda. Baik, selanjutnya wa qira'atus surah, membaca surah ini sunnah. Masih banyak yang bertanya,
baca surah itu wajib apa enggak Ustaz? Oh, sunnah. Ya, sekarang sudah tahu bahwa surah itu sunnah. Kalau kita lagi buru-buru ya udah Fatihah aja langsung ruku, nggak apa-apa, nggak usah. Tapi ketika berjamaah ya jangan nggak pakai surah. Ya, nanti dipertanyakan. Karena kita baca surah itu ngasih kesempatan makmum untuk baca Fatihah. Ba'dal Fatihah, sesudah Fatihah. Jadi sunnahnya sesudah Fatihah. Wat takbiratu 'inda raf'i wal khafdi. Ya, membaca takbir ketika ya dari dari ruku berdiri, i'tidal, kemudian sujud wal khafdi, dan turun mau sujud, ya itu disunahkan. Ya, wa qaulu sami'allahu liman hamidah, dengan mengucapkan ketika berdiri ya dari ruku ya i'tidal, maka sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Ya, jadi ada yang bilang kalau rabbana lakal hamd ya udah situ. Tapi kalau rabbana walakal hamdu mil'us samawati, ada wawunya, maka ditambah mil'us samawati wal ard wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Jadi ditambah kalau udah rabbana lakal hamd. Jadi kan ada sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Ustaz Kiai Hidayat itu sudah rabbana walakal hamd sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Itu singkatnya. Kalau panjangnya ya rabbana ditambah walakal hamdu mil'us samawat. Itu. Jadi ada wawu ataf yang nyambung. Enggak apa-apa, rabbana lakal hamd. Itu. Jadi lakal hamd itu bisa dikatakan khobar muqaddam. Ya, jadi laka itu kepunyaanmu. Alhamd utawi segala puji. Segala puji milikmu ya Allah. Itu nggak apa-apa, kita rabbana lakal hamd boleh, rabbana walakal hamd. Biasa kalau walakal hamdu ditambah mil'us samawati wal ardi wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Itu selengkapnya seperti itu. Baik, selanjutnya wa tasbih fir ruku, membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Wasujud, ketika sujud subhana rabbiyal a'la, itu sunnah. Nggak dibaca nggak apa-apa, tapi kan sayang nggak dapat sunnahnya, ya. Nanti ibadah kita berkurang kesempurnaannya. Oke. Jadi baca tasbih itu nggak wajib, nggak termasuk rukun. Rukun itu rukunya, sujudnya itu ruku. Baca doanya, tasbihnya itu nggak sunnah, gitu ya. Wa wad'ul yadaini 'alal fakhidaini, meletakkan dua tangan alal fakhidaini, ya, di atas paha, di atas dua paha. Jadi kedua tangan di atas dua paha, fil julusi, di dalam duduk, ya, di dalam duduk tasawuf awal maupun akhir, ya, di dalam duduk. Ini enggak dijelaskan duduk awal apa akhir, pokoknya di dalam duduk ketika sholat itu tangan kita diletakkan. Yabsutul yusra, ini khususnya di akhir. Yabsutul yusra, merentangkan, ya. Yabsutul itu merentangkan, yusra tangan kiri kita. Jadi kiri itu jangan, tangan kiri udah gini aja direntangkan, jangan digenggam gini, jangan menggenggam gini di atas paha kita, jangan. Yang kiri lepas, rentangkan, lepas, dah, lurus ke kiblat, pokoknya ngikutin kiblat. Itu kiri, tangan kiri ya, jangan digenggam tangan kiri kita ketika mau tahiyat, ketika duduk. Kemudian wayak bidul yumna, wayak bidul yumna itu menggenggam, baru ini digenggam tangan kanan, ya, tangan kanan digenggam gini, ya, ditaruh di atas, digenggam, taruh di atas paha kanan, paha kaki kanan, ya. Kemudian ilal musabbah, ya, kecuali jari telunjuk, ya,
diginiin. Jadi posisi ini taruh di paha, posisi begini ya. Ini ditunjukin, dirobohin, jangan dilurusin begini, jangan langsung. Robohin dulu, ya. Fa innahu yushiru biha mutasyahidan. Karena ini tujuannya apa ya? Untuk memberikan isyarah bahwa ini tasyahud. Tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Jadi pas illallah diangkat. Asyhadu an la ilaha illallah diangkat. Illallah isyarah bahwa ini tasyahud, insyaallah ini saksi bahwa Allah satu. Ya. Itu ya, digenggam juga nggak apa-apa kan, sunnah. Digenggam juga nggak apa-apa, tiba-tiba gini langsung atau gini dilurusin semuanya, tiba nanti kalau udah waktu nunjuk tangan begini nggak apa-apa. Tapi itu sunnahnya seperti itu dalam fikihnya, digenggam dulu, ini dirobohin, baru pas illallah diangkat. Ya, itu. Kemudian wal iftiros, duduk iftiros itu fi jami'il jalasat. Disunahkan duduk iftiros itu di semua duduk ketika sholat. Ya, wat tawarruk, dan tawarruk fil jalasil akhirah, khusus tawarruk itu di duduk tasyahud akhir. Mau duduk di antara dua sujud itu posisinya iftiros. Ya, duduk di antara dua sujud posisi iftiros. Tasyahud awal posisi iftiros. Terkecuali tasyahud akhir posisinya tawarruk. Ya. Wat taslimatus saniyah, dan membaca assalamualaikum yang kedua itu sunnah. Enggak termasuk rukun. Yang rukun adalah pertama. Yang pertama, assalamualaikum pertama itu. Nah, yang kedua termasuk sunnah, enggak wajib. Baik, sampai sini wallahu a'lam bishawab. Silakan yang mau bertanya. Ya, Pak Rahmat, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kalau seandainya sholat imam di rakaat kedua harusnya kan itu bagian awal, tapi langsung naik ke atas. Nah, imam makmum udah langsung bangun loh, tapi imam yang tetap aja. Gimana Pak? Pak Rahmat? Sujud. Hah? Sujud, ketika sujud. Udah rakaat kedua ya? Ya, udah. Langsung berdiri, ya, naik atas terus. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ada imam udah rakaat kedua, seharusnya tasyahud awal. Ya, posisi duduk tasyahud awal. Nah, karena dia lupa langsung main berdiri, kita ingetin, subhanallah. Imamnya sudah terkadung cepat berdirinya, ya. Maka ketika imam diingetin nggak duduk lagi, ya udah betul itu. Yang dilakukan imam itu betul. Maka kita sebagai makmum ikutin imam, jangan tasyahud awal sendiri. Malah kita nanti bisa bisa mufarraqah, bisa keluar dari jamaah. Iya, imam itu untuk diikutin. Nah ya, nih yang menjadi patokan, imam itu untuk diikutin. Ya, ketika memang itu kesalahannya yang tidak fatal, maksudnya kesalahan itu kan sunnah. Melakukan kesalahan sunnah, lalai dia sunnah. Ya, terkecuali nih imam melakukan hal yang melakukan kesalahan sebagai rukun, kayak baca Fatihahnya itu artinya udah kemana-mana, hurufnya banyak diganti umpamanya. Wah, ini nggak nyaman saya, udah ini nggak sah imam ini. Saya niat mufarraqah. Niat aja mufarraqah, tapi gerakannya ikut aja biar nggak jadi fitnah.
niat keluar dari jamaah, gerakannya udah ngikut aja. Karena kita udah merasa yakin itu bacaannya kayak begitu. Ya umpamanya begitu. Nah, tadi kalau kejadian seperti itu maka ikutin, itu kan sunnah. Ikutin, berdiri ya udah berdiri, kita nggak pakai tasawuf awal, ngikutin imam. Ya. Ya, itu jadi ikutin, jangan tasawuf. Kayak imam nggak kunut, kita kunut sendiri, ya nggak boleh. Ikut nggak kunut, walaupun kita biasa kunut, karena imam. Maka ketika ada yang pakai kunut, ada yang nggak pakai kunut, ada yang pakai kunut, memang bagusnya yang imam yang pakai kunut. Ketika pakai kunut, imam yang nggak pakai kunut dia diem aja, nggak ngerubah gerakan, nggak ada perbedaan, cuman angkat tangan doang. Yang nggak pakai kunut nggak usah angkat tangan, nggak ada perbedaan itu, ya, nggak ada perbedaan gerakan antara makmum dan imam. Coba kalau yang kunut yang imam itu nggak pakai kunut, langsung sujud. Nah makmumnya pingin kunut, kan beda gerakan. Itu nanti terjadilah mufarroqah nanti. Nah itu ya. Jadi ketika imam melakukan hal yang sunnah, ya tadi ya sunnah abad ya, udah ikutin aja. Nah kalau imamnya kurang, kita ingetin nggak mau, cuman 3 rakaat sudah tasawuf akhir, kita ingin subhanallah, kok nggak berdiri, subhanallah, kok nggak berdiri ya, subhanallah. Sudah 3 kali cukup, imam berarti berkeyakinan sudah 4 rakaat ya. Nah diem, ikutin aja, ikutin imam, salam ikut salam aja. Nah kalau sudah selesai salam, kita yakin 3, tanya sebelah kanan kiri kita. Kalau memang suara terbanyak 3, imam kalau memang bijak ngikut suara terbanyak, tambah 1, sujud sahwi, salam. Itu pernah terjadi pada Rasulullah SAW. Bahkan sudah sahabat ini nggak ada yang berani ngingetin, sudah duduk di teras masjid itu. Rasulullah menghampiri, ada yang satu memberanikan diri. Wahai Rasulullah, apa memang tadi sholat 3 rakaat? Sholat isya waktu kalau nggak salah ya. Enggak, 4 rakaat. Apa benar? Rasulullah langsung, karena Rasul sangat bijak. Apa betul tadi sholat 3 rakaat yang dikatakan si fulan ini? Betul wahai Rasulullah. Oh ya udah, ayo kita tambah 1. Walaupun Rasulullah berkeyakinan 4, ini sebagai ilmu. Ya imam memang harus nggak boleh megang gengsinya, dikatakan pelupa, dikata ini harus bisa memberanikan. Kalau memang salah, suara terbanyak 4, suara terbanyak masih 3, ya udah tambah 1 lagi, ditambah dengan sujud sahwi. Itu jangan diingetin nggak mau, karena udah berkeyakinan. Suara terbanyak ngikut suara terbanyak. Itu jadi ketika imam sudah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, karena keyakinan 3 terus nambah sendiri, pasti banyak fitnah. Terus kita nambah sendiri gitu karena kurang 1 keyakinannya. Tanya, jangan-jangan kita yang salah ya, tanya sebelah kiri kanan. Yang penting nanyanya jangan pas waktu sholat, selesai sholat dulu baru nanya ya. Khawatir udah belum selesai sholat tanya, emang bener nggak gitu? Nah itu batal ya. Selesai sholat baru nanya kanan kiri, betul nggak itu tadi? Kurang. Nah langsung harus ada yang memberanikan, diingetin imam ya. Nah kalau sudah ngingetinnya, sudah kita berbicara dunia udah kemana-mana, ya udah qadha aja. Boleh menambah 1 asal kita belum berbuat apa-apa, maksudnya berbuat yang duniawi sifatnya. Kalau masih di masjid sini masih zikir nggak apa-apa, tambah aja 1 rakaat kemudian sujud sahwi. Seperti itu. Baik, ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat? Iya, id. Itu untuk tadi untuk menyampaikan pemberitahuan kunut nazilah. Jadi untuk sama-sama
sama melakukan kunut itu kan tidak semua orang tahu. Iya. Untuk melakukan kunut, nah ini untuk apa ya? Apakah imam menyampaikan sebelum sholat bagaimana? Ya, bagus. Ya. Jadi ketika kita mau melakukan kunut nazilah, itu memang bagusnya imam sendiri ketika mau sholat. Takutnya kalau panitia umpamanya di awal nanti akan melakukan kunut nazilah, nah takutnya nanti yang datang terakhir, datang di detik terakhir mau sholat nggak tahu informasi itu, ya. Nah kalau kita sudah mau sholat, kita ini dulu sudah ketika udah mau sholat, kita sampaikan ke jamaah bahwa nanti ada kunut nazilah. Ya, detik-detik mau sholat, kan udah ngumpul semua, udah siap semuanya, begitu. Ya, ketika mau sholat itu bagusnya udah orang tuh rata-rata sudah konsentrasi mau sholat, mudah. Apa yang disampaikan imam itu pasti didengerin. Tapi kalau informasi panitia kadang-kadang nggak didengerin. Apa yang dibicarakan, apalagi mic-nya nggak jelas begitu. Apa ini, apa yang disampaikan tadi? Kita mau apa nggak jelas. Nanti akan timbul ini yang nggak denger. Main sujud aja nggak pakai kunut, nanti nggak ngikut imam, ya. Jadi bagusnya pas imam mau sholat kasih informasi apa ya, nanti mau apa ya, mau kunut nazilah atau mau sujud tilawah, kasih informasi dulu biar jamaah tidak keder, tidak kaget. Oh, tiba-tiba ada kan, nanti bisa salah dalam gerakan sholatnya. Iya. Untuk tidak mengurangi keutamaan sholatnya, nah itu kan katanya kunutnya itu tidak mengalahkan keutamaan sholatnya gitu. Iya. Bagaimana itu apa namanya yang harus dilakukan si imam untuk menyampaikan bahwa si kunut itu tidak mengalahkan keutamaan si sholatnya. Si kunut nazilah itu tidak ya, tidak mengalahkan keutamaan kan. Ini sholat itu bukan untuk kunut. Iya. Keutamaan sholat itu yang paling penting gitu ya. Iya. Jadi gini, sebenarnya kalau kita paham betul, ketika ada momen-momen berjamaah begitu banyak, itulah waktu momen tepat untuk mendoakan saudara-saudara, dan doa itu gampang terkabul ketika kumpul orang banyak. Begitu. Jadi memang itu apa langkah yang udah benar. Gitu, bukannya kunut itu mengalahkan keutamanya sholat, tapi ditambah dengan kunut itulah nanti akan menambah kesempurnaan, karena itu hal sunnah, itu ya. Ketika wajib itu ditambah banyak sunnah, maka akan menjadi penyempurna sunnah-sunnah itu. Nazilah itu kan termasuk sunnah, ya. Kunut nazilah itu kan termasuk ya sesuatu yang disunnahkan. Ketika ibadah wajib itu ditambah hal-hal yang sunnah selagi tidak merubah, tidak merusak hal yang wajib itu, ya nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Terkecuali begini, yang merusak itu begini, yang meremehkan hal yang wajib itu seperti ini. Waktunya sudah mepet, tapi dibanyakin sholat sunnah dulu. Nah ini kan menghentikan sholat sunnahnya daripada waktu wajib sholatnya ini, nanti takut habis waktunya. Ya, itu yang menyampingkan hal yang wajib. Ya, tapi selagi nggak mengganggu keutamaan wajib itu ya nggak jadi masalah, malah lebih menyempurnakan itu sunnah itu. Hal sunnah itu malah karena momennya tepat, karena mumpung banyak itu, ya, mumpung banyak jamaahnya ketika sholat Id atau sholat Jumat, sholat gerhana, ya itu bagus ketika momen-momen ketika berjamaahnya lagi banyak. Untuk doa itu insya Allah gampang terkabul. Jamaah itu kan keutamaan semakin banyak itu semakin bagus jamaah itu, ya. Karena ketika imam udah nggak bisa khusyuk, maka jamaah yang paling depan ini ada nggak yang khusyuk? Kalau nggak ada yang khusyuk, shaf kedua ada nggak yang khusyuk? Saling ini, jadi kalau ada yang khusyuk satu aja, jamaahnya terhitung sudah diterima jamaahnya itu. Ada yang satu aja khusyuk, jadi ngikut. Nah inilah enaknya kita itu berjamaah, ya. Keuntungan kita ikut berjamaah itu. Walaupun kita nggak khusyuk dikit, tapi ada satu yang khusyuk, insya Allah ikut. Ya,
Itulah keuntungannya kita berjamaah. Makanya walaupun kita ibadahnya setengah-setengah khusyuk, ya udah tetap 27 derajat sama yang khusyuk. Ngikut gitu loh, insya Allah. Itu kalau itulah untungannya kita berjamaah, enaknya berjamaah itu ya. Jadi seperti itu. Jadi hal yang sunnah selagi nggak mengganggu, nggak merusak ya keutamaan wajib, bahkan merusak wajib itu, ya nggak apa-apa kita lakukan. Justru itu menambah kesempurnaannya. Itu. Ada lagi? Oke, bagus. Ini berhubungan dengan pertanyaan saya yang pertama adalah untuk mencapai khusyuk juga. Kadang-kadang saya kalau mata saya terpejam ya, kalau mata saya melek itu ini lebih saya lebih nyaman mata saya tertutup. Ya, betul. Kemudian yang kedua, seberapa jauh sudut mata saya tetap sujud, atau mungkin kalau seperti ini terlalu lama mungkin sininya pegel atau mungkin 90 derajat. Iya, siap. Pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ini juga berhubungan dengan kekhusyukan. Sholat yang paling banyak dilakukan mungkin antara sholat duha dan sholat tahajud. Ketika sholat itu dimulai, adakah aturan tertentu jumlah rakaatnya? Karena yang saya rasakan ketika saya baru 2 rakaat itu misalkan 2 saya rencanakan 2 rakaat tambah 1 itu kurang. Jika saya lakukan lagi 2 rakaat salah. Jadi menambah jumlah rakaat dengan tujuan bahwa mungkin kita umurnya sudah lebih dapat. Ya, baik, bagus. Ya, pertama ini tentang kekhusyukan ya. Jadi kekhusyukan itu baiknya menjamin mata apa? Sebenarnya kan dalam buku fikih menjamin mata itu makruh. Dalam fikihnya itu menjamin mata itu makruh. Tapi ketika kita menjamin mata kok bisa khusyuk, lebih khusyuk daripada kita matanya dibuka, so ya. Ya, maka makruh dengan kita menjamin mata sampai bisa khusyuk menikmati sholat itu, maka akan tertutup kemakruhan itu. Ya, kemakruhan itu akan tertutup. Ini kayak hukum rokok itu makruh. Nah, ada yang mengatakan hukum rokok itu cuma kan makruh. Tapi kiai-kiai dulu itu kalau nggak ngerokok nggak bisa ngajar. Kalau dilarang merokok ya udah, kerugian santrinya akan banyak, nggak diajar, ilmunya nggak nyalur. Akhirnya dengan kemakruhan itu tertutup dengan pahala mengajar itu kalau harus merokok dulu ngajarnya. Ilmu ya, ilmu menyampaikan ilmu itu pahalanya kayak apa? Besar banget majelis ilmu, pahalanya apa? Tapi dengan melakukan makruh yang kecil ini akan tertutup insya Allah. Sama begitu ketika kita menutup mata itu makruh dalam sholat ya. Tapi ketika sholat kita dengan menutup mata itu khusyuk banget, maka akan tertutup kemakruhan itu insya Allah. Ya, memang bagusnya sih jangan ditutup dan bisa khusyuk. Ya, jangan ditutup dan bisa khusyuk. Ya kalau kita ada yang, bahkan saya sendiri kalau imam untuk baca ayat melihat mata ini melihat kayak kemana-mana malahan harus tertutup biar konsen. Begitu. Kalau baca, kalau menjadi makmum saya enak kalau jadi makmum. Kalau imam ketika baca ayat kan perlu khusyuk, perlu benar-benar biar nggak kemana-mana. Ayat itu biar nggak kemana-mana. Nah, karena dengan memejamkan mata itu hikmahnya, maksudnya keutamanya lebih banyak, maka nggak apa-apa. Ya, daripada nanti kita dipaksa buka terus kemana-mana ayatnya nggak konsentrasi, nggak khusyuk. Lah kan malah ini ya begitu ya, nggak apa-apa, yang penting khusyuk itu kan utama dalam sholat. Jelas kan menjamin membuka mata kan nggak utama, hanya makruh aja kita ketika menjamin doang ya, tapi ketutup dengan pahala-pahala yang lebih besar itu karena kita bisa khusyuk gitu ya. Oke. Terus yang kedua tadi apa bagus? Tujuannya supaya khusyuk juga. Oh iya. Ya nggak apa-apa ketika kita sebenarnya begini, kita itu sholat itu memang interaksinya hanya Allah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sholat itu kita melepas rasa rindu kita kepada Allah, rasa kangen kita kepada Allah. Ketika 2 rakaat kau masih belum
masih kangen ini, tambah lagi, masih nikmat tambah lagi, begitu ya. Cuman kan ada yang ada batas-batas ini, maksudnya ada batas-batas kayak katakan sholat malam itu ya seperti yang diajarkan bagi Rasulullah ya, sampai 11 rakaat gitu, umpamanya sholat apa dulu terus tutup dengan witir sampai 11 ya. Kayak sholat ini kan ada yang mengatakan sholat taraweh ya, taraweh ada yang 11 ada yang 23 ya. Mana yang lebih baik? Saya nggak mengatakan mana yang lebih baik. Siapa yang lebih lama itu ya yang lebih baik dalam beribadah. 11 rakaat dilakukan 3 jam, 23 rakaat dilakukan sejam. Lebih baik mana? Ya lebih lama itu, bukan jumlah rakaat, lebih lamanya itu. Bukan masalah lebih baik jumlah rakaatnya paling baik gimana. Ya, memang ini masih dari polemik untuk di tengah-tengah masyarakat yang benar ini 11 apa 23 sih gitu. Ya, yang jelas mana yang lebih lama itu dalam beribadah yang lebih bagus, lebih banyak pahalanya, begitu ya. Semakin banyak semakin bagus, semakin lama semakin bagus. Bukan semakin banyak tapi semakin lama. Semakin lama ibadah itu semakin bagus. Nah kalau semakin banyak kan nggak nentu, banyak 23 ya, 23 rakaat tapi dilakukan dengan 7 menit. Nah, masa bisa mengalahkan yang 11 rakaat dilakukan 1 jam? Ya jauh pahalanya itu. Banyak rakaatnya lama, itu lebih baik lagi, begitu loh ya. Yang penting ibadah itu gimana kita nyaman, nggak ada keterpaksaan, ya. Itu kita benar-benar merasa nikmat karena sudah berinteraksi kepada Allah, melepas rasa rindu kita kepada Allah. Dari seharian kita udah aktivitas duniawi ya, ketika sholat merasa nikmat, kok kurang tambah lagi, kok kurang tambah lagi, masih nikmat tambah lagi, itu ya. Pokoknya selagi menambah rakaat itu selagi bisa menambah kekhusyukan kita, menambah rasa kangen kita udah kepada Allah, ya wis tambah aja terus, itu ya. Satu lagi, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kadang-kadang dalam sholat berjamaah, kalau sekarang ada imamnya, dia di depannya pakai musaf. Ya, boleh. Kalau sekarang musaf itu kan berarti ada gerakan di luar sholat ini. Dia bergantian kadang kalau misalkan ada dua kali lama. Iya. Baik. Baik, ada salah satu imam yang memakai mushaf, depannya ada mushaf. Ya. Gimana hukum ini? Hukum gerakan dalam buka mushafnya itu. Sebenarnya baca itu nggak apa-apa. Yang jadi masalah kan gerakannya itu. Ya. Gerakannya itu. Nah, saya pernah dengar langsung ceramahnya Kiai Abdul Rahman Wahid Gus Dur itu. Pas waktu itu ada kunjungan di pesantren. Kemudian saya pas lagi nyantren di situ, jadi saya pas ada depan, jadi perhatikan bener itu. Itu Syekh Hasyim Asy'ari ya, Maghfurah Syekh Hasyim Asy'ari itu ketika imam dijelaskan sama Gus Dur, diceritakan itu membawa Quran kecil, tapi kecil beliau itu bawanya. Ini dibaca. Ya. Baca ketika mau sujud atau mau rukuk disakuin. Rukuk. Nah, nanti kalau mau baca lagi diambil lagi. Ya. Pokoknya selagi gerakannya itu enggak 3 kali dengan kenceng keras-keras sampai pokoknya gini, itu bisa membatalkan sampai 3 kali. Buka pelan-pelan. Gini lagi. Ya, kan gini. Nih. Ini kan gerakan 1, buka straight. Ya, masih terhitung 1, 2. Tapi kalau bukanya begini, begini, itu udah beda. Ya, bukanya kan straight. Nah, itu kan 1 set. Nah, apalagi dengan jari 1, udah nggak terhitung. Itu nggak terhitung gerakan. Yang terhitung gerakan nih 1. Kemudian buka 1, balik lagi. Udah 2, nggak sampai 3. Pokoknya jangan sampai diusahakan jangan sampai 3 yang keras gitu loh.
ya, yang gerakan itu terhitung kalau gini kan nggak termasuk gerak. Nah, satu gini kan nggak termasuk gerak. Makanya sampai lecet pun nggak terhitung gerakan itu. Ini nggak apa-apa sampai lecet garuk gitu, ya. Nah, satu jari buka, set satu jari. Nah, kalau bukanya begini sudah beda lagi nanti. Makanya bedanya satu jari set bukanya, ya. Satu jari ini sampai lecet pun nggak apa-apa, ya. Itu, pinter-pinter lah membuka mushafnya itu, ya. Kalau enggak ya deketin aja mushafnya biar nggak terlalu ini. Nah, lebih amannya lagi ya udah baca aja 2 halaman itu, masa nggak cukup? Biar nggak buka-buka lagi, itu loh maksudnya, ya. Biar kita ikhtiaton untuk hati-hati aja. Takutnya gerakan kita lalai sampai 3 kali terus membatalkan sholat kita, nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Begitu loh, ya. Pokoknya memang itu gak penting-penting banget, jangan dilakukan lah. Begitu, takutnya memang terhitung 3 gerakan itu bisa membatalkan, ya. Begitu. Baik, kita tutup sudah setengah 9 lebih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afinu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana wa lakal hamdu ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم زدنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا. اللهم فهمنا يا الله بالقرآن وارحمنا بالقرآن وانصرنا بالقرآن وادخلنا الجنة مع القرآن. اللهم اجعلنا وأهلنا وذريتنا وأهلنا يا الله من أهل العلم وأهل الخير وأهل العبادة وأهل الاتباع وأهل الجنة وأهل لا إله إلا الله. اللهم ارزقنا الاستقامة وحسن الخاتمة. اللهم اجعلنا آخر كلامنا من الدنيا إن انتهي أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.